Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang saya muliakan, atas nikmat Allah dan ridhonya di pagi barokah ini kita bersama dikumpulkan dalam satu majelis kebaikan di jengkal bumi terbaik, yaitu masjid. Semoga ini adalah merupakan tanda-tanda daripada keberkahan hidup yang Allah berikan, karena sesungguhnya tidak semua hamba Allah yang diberikan hidup kemudian didekatkan dengan kebaikan. Maka di antara kebaikan Allah kepada hambanya yang tanpa kita sadari adalah didekatkannya kita kepada agamanya. Nabi menyebutkan, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki atasnya kebaikan, salah satu indikatornya adalah Allah akan fahamkan dia tentang urusan agama. Dan faham itu berawal dari dekat dulu. Dekat, kemudian dia mendengar, menyimak, mencatat, mengamalkan. Semua ikhtiar tadi adalah upaya agar kita bisa memahami ilmu Allah ini. Jamaah yang Allah muliakan, kita bersyukur pula karena kita bisa berukhuwah dan bersilaturahim. Itu adalah nilai yang sangat mahal, sesuatu yang sangat mahal harganya. Tentunya hari ini kita bertemu dengan beberapa hal yang bisa jadi di sana ada sudut pandang yang berbeda, tetapi asal tidak dalam ranah usul, tidak dalam ranah pokok dalam urusan akidah, hanya mungkin sekedar masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang, atau mungkin lebih spesifik sekedar hanya masalah fikih. Ala kulli hal, semoga hati kita dilunakkan untuk bisa menerima namanya perbedaan. Jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahmakumullah, maka selalu kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga hati ini senantiasa diberikan kelapangan, lapang hati, mudah berukhuwah, mudah bersaudara, mudah melempar senyum kepada saudaranya. Dan ini adalah ikhtiar kita untuk menjadi ahlul jannah. Ciri khas ahlul jannah itu tidak berwajah kasar, tidak berwajah bengis, tidak mudah kemudian bersaudara. Karena Allah gambarkan ciri khas penghuni neraka seperti dalam Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lihat ujung kemana Allah menjelaskan betapa penjagaan neraka, sehingga siapapun yang masuk itu tidak terasan, bukan karena panasnya apinya saja, tapi cukup tidak terasan bisa jadi karena penjaganya. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Allah katakan di ayat ke-6 tersebut, di ujungnya, di atasnya penjaga malaikat yang bengis, kejam, keras, kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Kalau sipir penjara ada istirahatnya ketika mungkin melakukan kekerasan atau kekejaman kepada narapidana, wis istirahat dulu, kasih makan dulu, nanti kita siksa lagi, nanti kita interogasi kembali. Tapi ini malaikat, bukan manusia, jemaah. Kalau Allah memerintahkan siksa, siksa. Dan karakter keras dan kasar itulah yang tentunya tidak baik dalam diri manusia, karena sesungguhnya orang itu punya hajat pokok namanya aman dan nyaman. Siapapun yang punya perilaku ini, sebaik apapun amal solehnya, dibenci jemaah. Ya, Nabi SAW dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar menjaga kelembutan itu, terutama adalah para ummahat, para ibu,
Hari ini kita sudah miris dengan menghadapi kondisi generasi kita sama-sama di akhir zaman. Generasi yang sangat akrab dengan kekerasan, generasi yang akrab dengan kekasaran. Hari ini jamaah sekalian, kalau kita berbicara sebagai seorang ibu, tentunya sangat mengelus dada jamaah sekalian. Tapi kalau kita introspeksi, anak itu buah saja. Dia tidak ujuk-ujuk nangkring di toko buah sehingga rasanya tiba-tiba kecut, asam, manis, pucat kulitnya. Bukan. Dia adalah buah dari pohon dan orang tuanya adalah pohonnya. Rumus yang umum di Indonesia yang kita sering dengar namanya buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Gitu kan? Ya. Makanya jamaah yang Allah muliakan, kekerasan yang terjadi di rumah, verbal ataupun non-verbal, ciri khasnya adalah tidak ada anak-anak suka di rumah. Sebagaimana penghuni neraka, tidak ada yang kerasan di neraka. Mereka berteriak, Rabbana akhrijna min hadza, ya Allah, keluarkan segera kami dari tempat yang tidak nyaman ini. Kenapa tidak nyaman? Salah satunya kekerasan, kasar. Ya, semua ke ujung rumah adalah ranjau bagi anak-anak kita. Dan tanpa sadar, kitalah pelaku penyebabnya. Maka di antara sebab terbesar masalah dalam pengasuhan, nomor satu bukan karena ibunya tidak sarjana, ibunya mungkin dalam istilah orang Indonesia di bawah umur, sehingga mereka melarang nikah di bawah umur dengan alasan tadi, padahal tidak menjamin orang sudah berumur kemudian bisa dewasa. Dewasa dan berumur itu sudah perkara yang berbeda jamaah sekalian. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang Allah muliakan, banyak anak-anak kita tidak kerasan di rumah. Nak, kok belum pulang jam segini? Anu Pak, nunggu nenek lampir tidur. Siapa itu nenek lampir? Emaknya. Luka pengasuhan pertama kali adalah, sebab pertamanya adalah kekerasan. Jamaah sama, suami males pulang, istri juga begitu. Karena selalu ketika berhadapan, awas anjing galak. Baru datang, ayo cerita sekarang, ayo. Jangan-jangan dari tempat cerita di luar sana, ayo. Curiga mulai muncul, tajasus akhirnya yang kita lakukan. Terus yang terjadi, was-was setan tambah jadi, hilanglah namanya bahagia. Jamaah, keras kasar dalam semua sisi itu keburukan. Dalam ukhuwah keburukan, dalam keluarga adalah keburukan. Ya, maka kalau seorang ibu sudah dimusuhi, inilah pertama kali merupakan sindrom dalam pendidikan yang harus terhindar daripada rumah tangga kita. Ya, jamaah sekalian yang Allah muliakan, sehingga mari lewat majelis ta'lim kita mohon kelembutan hati. Lembut hati itu penting jamaah sekalian, agar kita juga yang kita ucapkan sampai kepada hati. Sesuatu yang disampaikan dengan keras, kasar, maka berujung kepada cara menangkap dan merespon yang keras dan kasar. Akhirnya muridnya ya kasar-kasar. Lisan yang menyampaikan ini jelek, maka nanti yang bisa tersampaikan juga akan menjadi lisan juga jelek. Kita sebagai ibu, kita sebagai orang tua, sama jamaah demikian. Saya juga pribadi sebagai guru, kalau perilaku saya jelek, ucapan saya kasar, ucapan saya sering menghujat dan sebagainya, maka saya menjamin pasti murid saya seperti itu, tidak jauh daripada saya. Maka saya berlindung kepada Allah dari perkara yang Allah murka tersebut, sehingga majelis ta'lim itu adalah majelis ukhuwah, majelis kita merangkul, majelis tidak boleh pasang awas anjing galak kecuali kepada kebatilan. Itu pun kepada kebatilan, cara negurnya pun terus perhatikan. Kita tahu mungkar itu mungkar, tapi cara itu ahammu, lebih utama. At-thoriqatu ahammu minal madah. Metodologi dalam menyampaikan itu harus lebih didahulukan sebelum topiknya. Ja'a Arabiyun, suatu ketika datang orang Arab Badui, fabala fi ta'ifatil masjid. Jamaah bisa membuka dalam kitab Bulughul Maram bab pertama, bab tentang toharoh. Ada hadis ini. Datang orang Arab Badui, tiba-tiba kencing di sudut masjid. Kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Ya. Apa yang dilakukan? Para sahabat banyak yang pertama kali pasang awas anjing galak, menghardik, mencela, kurang ajar, nggak tahu ini masjid tempat suci. Banyak kita kalau melihat kemungkaran tuh langsung responsifnya seperti itu. Bukan tidak salah, cuma mari kita perhatikan cara. Orang ini siapa? Tahu ilmunya apa enggak? Dan sebagainya. Maka Nabi kemudian memarahi justru kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk membawa justru beberapa ember air
ya, bidanubin min ma'in fa'uhriqa ilahi, dan disuruh para sahabat yang beresin, suruh nyiram banyak-banyak bekas kencingnya dia itu. Orang Arab Badui itu justru dipanggil oleh Nabi SAW, ditanya ice breaking dulu, dari mana kok jarang kelihatan, atau saya belum pernah lihat atau gimana. Terus dan Nabi baru memberitahu tentang adab di masjid itu begini. Arab Badui tadi langsung menengadakan tangan, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad, dan jangan rahmati yang lain tuh yang marah-marah tadi. Nabi cuma menegur, jangan, doanya boleh seperti itu. Tapi ini tanda, terkadang intinya sama, dilarang kencing di masjid, tapi cara yang berbeda, maka respon penerimaannya akan berbeda. Jadi terkadang ada orang menolak nasihat itu bukan karena topiknya bermasalah, tapi mungkin cara kita yang salah dalam menyampaikan. Waktu nggak diperhatikan, anak laki-laki lagi capek, lagi baru datang, perutnya kerucuk-kerucuk, kita langsung ceramah 2 jam. Demi Allah, laki-laki pantang mendengar nasihat dalam keadaan perut atau syahwatnya belum tertunaikan, terutama urusan perut. Gak akan bisa masuk ceramah kita, jemaah. Traktir makan dulu, lus-lus kepalanya dulu, nyamankan hati dulu. Kalau bapaknya biar istirahat dulu. Ini penting jamaah yang Allah muliakan. Ya, jadi saya memukadimai ini agar dimanapun kita kajian, semoga kajian itu melembutkan hati. Awal kebaikan itu berangkat dari keramahan, lembut hati, dan itulah dakwah bisa sampai dengan baik. Barakallahu fikum. Hari ini saya akan mengajak mentadaburi satu doa dalam Al-Quran yang di Indonesia diviralkan pertama kali oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan istilah doa sapu jagat. Kita akan bahas itu sekilas di Bagi Barokah ini, meskipun itu pembahasan yang cukup panjang. Di dunia hasanah saja ada 7 paling tidak indikatornya, belum lagi fil akhirati hasanah sedapatnya. Tapi kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201, doa sapu jagat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat ayat 200 dulu. Nanti kita lihat bagaimana tafsir Ibnu Abbas, sahabat mulia radhiyallahu taala anhu, ahli tafsirnya, sahabat junior tapi punya ilmu yang amat sangat istimewa karena barokah senantiasa mendapatkan doa khusus dari Nabi. Dan ini hikmah sering ngajak anak kajian, ya, dikenalkan kepada guru, dimintakan doa kebaikan, usap kepala, dan itu dilakukan oleh Abbas, paman Nabi. Sibuknya beliau berdagang, maka Abdullah bin Abbas dibawa kajian, duduk bersama Nabi SAW. Sejak kecil diusap kepalanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doa ini boleh kita amalkan untuk anak-anak kita semua jamaah. Ya, kalau di Google carinya gampang, doa Rasul untuk Ibnu Abbas, insya Allah ketemu itu. Ya, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah faqihkan, fahamkan anak ini urusan agama, wa'allimhu ta'wil, pandaikan Ibnu Abbas itu dalam mentakwil Al-Quran. Kita lihat bagaimana takwil Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Jamaah, ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala mengawali nasihat sekaligus sindiran kepada hamba-hamba Allah yang sudah ketemu tempat istimewa, waktu istimewa, tapi mintanya cuma minta urusan dunia. Apa itu waktu istimewa? Saat haji umrah. Apa itu tempat istimewa? Haramain, Makkah atau Madinah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kalau kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya, sebagaimana kalian tuh menyebut nama-nama bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, bahkan lebih harusnya daripada itu. Ya, kita ini kadang lebih sering nyebut-nyebut nama keluarga, nama-nama orang-orang yang menurut kita baik, berjasa, ya. Maka Allah ingin sindir kepada kita, masa Allah lebih sedikit disebutnya, ya. Jadi lebih banyak harus menyebut nama Allah, berzikir, menyebut nama Allah. Faminan nas, nah ini mulai tegurannya. Maka ada sebagian manusia. Min itu artinya sebagian, min sebagian dari. Itu kaidah berlaku dalam semua ayat di Quran jamaah. Min itu sebagian dari.
Nah, ini yang saya kadang dikritik oleh ibu-ibu ketika menjelaskan tentang masalah nafkah, ya. Nafkah kewajiban dari laki-laki itu pakai min amwalihim, ya. Dan ini hari ini belum dipraktekkan sempurna di negeri kita. Maka ketika nanti terjadi kasus yang tidak diinginkan, yaitu perceraian, di Indonesia masih ada kasus namanya harta gono gini karena tidak mengamalkan ayat itu, ya. Dan muncullah kompilasi hukum Islam, hukum KHI yang membahas tentang harta gono gini. Oh, dalam Islam nggak ada harta gono gini karena sudah jelas ini punya suami, ini punya istri. Jadi warisan istri dapat dari orang tuanya, tidak berhak suami memilikinya kecuali dikasih sama istrinya. Ya, jadi Islam itu sangat menghargai privasi harta. Ya, perempuan itu dapat harta warisan, hibah, nafkah. Kalau kita hari ini ndak, asal menikah ya hartamu hartaku, hartaku ya hartamu. Nah, ini kita belum bisa mempraktekkan. Amplopku ya amplopmu, rekeningku ya rekeningmu. Itu kita. Kalau dalam Islam enggak, nanti ada pembahasan min. Saya baru bisa bicara min ya. Min itu sebagian dari. Contoh, gaji 10 juta. Min terserah suami yang ngasih. Mau kasih 7 juta, ngasih 50%, 50 juta. Itu min. Jadi tidak wajib dia memberikan 10 juta. Makanya ucapan saya dikritik sama ibu, wah jadi berkurang kata saya Ustadz ya. Tapi ini syariat jamaah. Ya. Infaknya laki-laki secara sembunyi-sembunyi itu gak akan pernah bisa. Kalau kita nggak pernah mengamalkan min. Padahal ada hadis infak secara sembunyi-sembunyi yang pahalanya besar. Min. Nah, kayaknya jamaah sekalian, min itu sebagian dari. Nanti ada hikmah kenapa min. Ya, terkait masalah otoritas, terkait masalah kepemimpinan, banyak hal nanti. Hikmah barokah daripada pengamalan min. Nah, sekarang kita bawa di ayat ini ada kalimat min, minan nas. Sebagian berarti nggak semua orang. Tapi Allah menyindir ada loh sebagian orang yang dia itu kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya titik. Ya Allah, saya minta kebaikan dunia, itu rangkumannya. Kalau didetailkan ya silakan definisikan dunia itu apa. Kalau kita bilang minta dunia, itu seputarnya seputar apa, Bu? Dan inilah tanpa disadari ya doa-doa kita. Kalau kita haji umroh atau ada teman saudara keluarga haji umroh, coba ibu titip doa apa? Ah, itulah kita. Ya, 90% bahkan mungkin bisa dikatakan permintaan kita adalah permintaan dunia. Ya. Padahal para ulama sering menjelaskan indikator paling gampang kita ini termasuk apa namanya budaknya dunia itu nomor 1 diletakkan cirinya apa? Lihatlah cara kita berdoa apa isinya. Nah itu aja. Itu baru nomor 1 Bu. Jadi kalau bertanya saya ini budak dunia atau bukan ya? Maka cek nomor 1 paling gampang apa? Cek isi doa kita. Dah muhasabah masing-masing. Doa kita itu mayoritas apa? Itu saja. Itu untuk menasihati diri saya, kita semuanya. Jadi doa saya itu isinya apa yang paling panjangnya? Nah sebenarnya kita ini budak dunia tanpa sadar. Jamaah, dunia itu kalau kita bongkar sedikit aja, biar nggak terlalu panjang. Dunia itu gambarannya ada 6 kelompok. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Surat yang ketiga ayat ke-14. Itulah gambaran dunia itu ya kayak gitu. Ya seputaran itu saja pembahasannya. Surat 3 ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia syahwat kecenderungan kepada dunia. Nomor 1 dunia itu adalah an-nisa. An-nisa ini kalau secara tekstual diartikan langsung ya wanita. Tapi kalau diartikan secara global ya Allah ingin menyebut dunia itu ya pasangan kita, lawan jenis kita. Itu dunia. Ustadz, kenapa yang disebut perempuan? Bukankah perempuan juga bisa tertarik dengan laki-laki? Nah, Allah menyebut yang paling dominan. Laki-laki itu lebih cepat cenderung kepada perempuan dibanding perempuan cenderung kepada laki-laki. Allah sudah katakan walaisa dzakaru kal unsa, laki tak pernah sama dengan perempuan, termasuk dalam bab kecenderungan. Karena hajat pokok wanita itu pokoknya nyaman, pokoknya aman. Maka siapa yang sering membuat nyaman itulah yang akan digandrunginya, siapapun tuh orangnya.
maka berbahaya, membuat sering nyaman hati orang. Ya, bisa tergantung nanti dia. Ya, ini penting jamaah yang Allah muliakan. Hajat pokok paling penting wanita itu merasakan nyaman. Maka dia merasa nyaman itu proses yang cukup panjang. Kalau laki-laki jatuh cinta, nyaman aman itu kelihatan di pandangan. Jadi kalau sudah ngelihat berat, nah ujian fitnah laki-laki itu di pandangan. Sekali ngelihat dia sudah bisa pakai jurus pokoknya. Masih kuliah loh, sudah apa-apa tak bayari kuliahnya. Dari so naik motor deh, oh gampang banyak kan tak gonceng ke pasar gampang. Nanti sampai repot dia nggak bisa naik motor, oh gampang pokoknya. Nah pokoknya itu laki-laki. Makanya seorang laki-laki berselingkuh dengan perempuan berselingkuh itu lebih berat ketika perempuan berselingkuh karena dia gandoli kalau sudah jatuh cinta, susah lepasnya. Kalau laki-laki gampang, ditinggal gitu aja. Ini jamaah yang Allah muliakan. Maka Allah menyebut yang paling dominan. Coba ada laki istri yang meninggal sama istri suami yang meninggal, mana yang duluan nikah? Laki. Kuburan belum kering sudah menikah lagi, sudah ada yang diincar. Itu fitrahnya begitu, lebih cepat cenderung laki-laki cenderung kepada perempuan. Maka Allah sebutkan di sini yang paling dominan, hubbus syahwat minan nisa. Tapi secara umum dunia itu ya lawan jenis. Apapun tuh nomor satu ujian orang tuh lawan jenis. Maka kalau kita berdoa ya paling banyak doa orang, ya Allah jodoh, ya Allah aku pengen istri yang kayak sebelah ya Allah. Mungkin pas di multazam gitu ya, ada orang sebelah Turki mungkin di sebelahnya ikut berdoa, ya Allah kayak yang sebelah ya Allah. Ya bisa jadi kan, namanya orang berdoa. Itu rata-rata isi doa yang jelasnya yaitu nomor satu itu kan. Ya, jangankan yang sudah punya, yang punya aja laki-laki yang berdoa bisa nambah dia. Jamaah nomor satu wanita. Yang kedua anak, itu dunia itu. Maka doa-doa kita ya seputar anak. Anakku ya Allah A, B, C, anak pertama begini, anak kedua begini ya Allah, anak kedua lulus kuliah, anak kedua supaya masuk bisa ini, bisa dapat kerja, terus semua tentang anak, itu dunia. Ya. Yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Saya ringkas saja. Ya, masuk kategori dunia itu harta, emas, perak, duit kalau sekarang. Ya. Itu sesuai dengan urutan ujian loh jamaah ya. Jadi paling nomor satu melawan jenis, yang kedua baru fitnah anak, yang ketiga baru harta, yang ketiga, yang keempat adalah al-khail al-musawwamah, kuda tunggangan, kendaraan. Nah, jadi ada orang yang diuji dengan wanita tidak masalah, diuji dengan anak-anak tidak masalah, diuji dengan harta tidak masalah, tapi diuji dengan kendaraan banyak habis uangnya dia dan kendaraannya. Ya, ban beli sekian puluh juta. Ya, anaknya sepeda aja tidak punya, tapi dia untuk hobinya luar biasa. Nah, tambah lagi nanti yang kelima. Yang kelima adalah al-an'am, hewan ternak. Itu simbol hobi kita. Kita buntut ekor sapi, kita ngikut ekornya. Itu tanda kita itu kalau kita fokus seperti itu bisa kehilangan yang di atas. Bisa kehilangan yang di atas. Jamaah, poin yang kelima ini paling sering bapak-bapak nggak tersadar. Hobi. Jadi hari Senin sampai Jumat kerja, Sabtu sama Minggu hobi, anak istrinya nggak diajak, mancing dewe, touring sendiri. Saya sering kritik hal yang demikian. Kadang kita itu zalim tanpa sadar. Nah, dunia yang kelima inilah sering membuat orang kehilangan wanitanya, kehilangan anaknya, kentean bondone ya gara-gara hobi ini. Nomor 5 ini. Dan yang terakhir adalah al-hars, sawah ladang. Allah katakan ujung ayatnya apa? Dzalika mataul hayati dunya. Inilah 6 yang disebut nikmat dunia. Jadi kalau kita minta macam-macam itu paling nggak berputar ya 6 ini kata Allah. Doa kita itu fid dunya hasanah, ya itu aja. Kalau nggak masalah apa kendaraan kita, ya Allah minta mobil lagi, ya Allah minta rumah, ya Allah bisnis saya, ya Allah toko saya laris. Toko itu tempat nomor 6, sawah ladang, simbol tempat kita cari makan. Al-hars itu dunia yang nomor 6. Toko, kerjaan, bisnis itu nomor 6, tempat kita cari makan. Allah katakan dzalika mataul hayatid dunya. Kehidupan dunia itu ya 6 itu. Jamaah, kita kembali ke ayat 200. Ada orang di akhirat di Mekah, Madinah sana, doanya cuma itu. Allah sindir. Kok sayang betul kalian minta dunia. Allah katakan di akhirat orang yang seperti ini nggak dapat apa-apa. Jamaah, hakikat kita minta dunia itu
sebenarnya kita sedang meminta sesuatu yang akan kita tinggalkan. Betul apa tidak? Sahabat Ali pernah ziarah kubur. Beliau itu tadabur, dan tadaburnya itu dikencengin suaranya biar sahabat lain dengar. Tadaburnya itu ngajak ngobrol isi penghuni kubur. Ya nggak mungkin dijawab, ada yang jawab kabur pasti. Ya, hanya untuk tadabur saja. Ya ahli kubur, apa yang engkau nasihatkan untuk kami yang masih hidup? Sementara kami yang masih hidup cuma memberi kabar kepada kalian. Amal manazila qad sugnat. Rumah tinggal kalian hari ini telah berganti penghuninya. Wa amal azwaja qad kunukihat. Pasangan kalian telah berganti dengan pasangan yang lain, kawin lagi. Wa amal amwala qad kusimat. Harta kalian pun telah berbagi-bagi. Hadza ma khabarun ma indana. Inilah kabar yang bisa kami sampaikan untuk kalian. Wa ma khabarun ma indakum. Sementara kabar apa yang bisa kalian sampaikan untuk kami? Ya. Ini beliau ingin ngajak tadabbur kita bersama jamaah sekalian, bahwasanya sejatinya kita meminta dunia yang seambrek itu sejatinya kita meminta sesuatu yang akan dan bakal kita tinggalin. Pasti itu. Sehingga kalau kita meminta sesuatu yang akan kita tinggalin, lupa minta suatu keabadian yang pasti kita akan ke sana, itulah namanya kerugian. Kenapa disebut kerugian? Karena waktu mintanya pun juga sekarang ini saja, nanti nggak ada. Tidak ada doa kelak di akhirat itu yang nanti dikabulkan, kecuali syafaat, itu pun atas izin Allah. Ya Allah, tolong kasih keringanan saya, itu pun atas izin Allah. Ya, doa-doa itu aja sekarang saja, jemaah sekalian. Makanya banyak orang nanti minta diakhirkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda umurku sampai waktu nanti sebentar aja. Ya, fa asaddaqu aku minasolin, aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh. Itu kenapa mereka meminta umur lagi dikit? Ya karena kesempatan doa yuk sekarang kok. Bayangin di waktu yang mepet, sempit, kok orang minta dunia saja padahal akan ditinggalkan. Minta mobil. Minta rumah di dunia. Sementara nasibnya rumah dunia akan kita tinggalkan dan kita akan berpindah kepada rumah abadi kita. Entah surga kita atau neraka, waliyadzubillah. Jamaah, Allah sindir ayat 200. Maka di ibadah umroh atau haji, di bab tawaf contohnya, sa'i, kalau kita ngikuti manasik sesuai sunnah Nabi, maka kita tidak akan diberatkan dengan doa yang macam-macam menjadi syarat wajib. Saya ketika diamanai membimbing, ya, saya tidak memberatkan jamaah harus gantung buku di leher. Ustadz, saya berdoa apa? Minta apa aja bu, wis bebas. Silakan, mau yang penting mulai sudut Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Nanti dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad harus Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa Ustaz? Allah tuh tahu kalian kalau dibebaskan minta itu pasti mintanya dunia. Nah, Allah sayang kepada kita. Kita ini butuh akhirat yang sangat terbaik. Fil akhirati hasanah plus selamat dari api neraka. Bukan hanya cuman fil akhirat hasanah tok. Luar biasa doa ini. Ibnu Abbas menjelaskan ini rahasianya, doa ini menjadi doa yang sangat penting. Saking pentingnya nggak pernah ditinggalkan. Cuman tradisi kita di Indonesia, sesuatu yang penting itu letaknya di belakang. Dan karena di belakang kadang itulah diremehkan. Apalagi sudah ada suara mangkok soto di dalam, kelontek. Robbana atina fid dunya hasanah. Wah, alhamdulillah selesai doanya Pak Ustadz. Padahal doa yang paling penting. Kita sudah tidak menghadirkan hati lagi saat kita doa itu, apalagi karena sering diucapnya. Karena sering diucap terasa biasa. Al-Fatihah itu loh Bu, sering diucap jadi biasa. Padahal itu dulu ada anak sakit ke dokter jauh, puskesmas jauh. Saya merasakan anak transmigrasi nih Bu, tahun 83 ke Kutai Kartanegara, ya, jauh puskesmas ke kecamatan, ngontel sepeda. Satu-satunya orang kaya itu punya Yamaha Alfa, saya masih ingat betul itu, toko warung, ya, dan punya TV yang semua orang nonton G30 SPKI di situ udah, sama Unyil Usro anak-anak hari Minggu, udah nggak ada lain. Itu aja orang paling kaya. Yang dimilikinya cuma Yamaha Alfa sama TV. Ya. Itu kalau cari ya dokter enggak ada, bacain Al-Fatihah.
bacain muawwidatain qul hu falaq bin nas. Manjur Bu panasnya. Sekarang kita sampai berbusa baca nggak sembuh-sembuh. Karena sering terbiasanya akhirnya tidak menghadirkan hati dalam membaca. Padahal menghadirkan hati itu penting. Ya. Menghadirkan hati itu penting. Sesuai dengan kita niatkan, sesuai dengan prasangka kita. Nah, itu jamaah. Kita kembali jamaah yang Allah muliakan rahimanahumullah. Jadi Rasul itu membebaskan. Cuman kalau kita mau nandain, Ustadz biar ingat putaran pertama saya baca tasbih sampai rukun yamani, untuk ingat-ingat aja biar putaran tuh gak lupa 7 kali. Oh boleh, silahkan. Putaran kedua saya baca tahmid dulu, alhamdulillah, 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 sampai Hijr Ismail, nanti baca minta sendiri apa ya Allah. Baca Quran pun juga boleh, bebas. Kalau saya bimbing lah ya, nggak memberatkan jamaah. Ibu punya hajat apa? Minta sama Allah. Ini waktu terbaik ini kita tawaf. HP taruh dulu. Ya, nanti kalau di tawaf berikutnya bolehlah mungkin untuk dokumentasi. Tapi kalau tawaf pertama kali saya mewajibkan untuk menaruh alat komunikasi. Tidak boleh berteriak-teriak ganggu orang lain kayak yang lain-lain travel lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mengganggu orang beribadah itu dosa tersendiri ibu-ibu sekalian. Tenang, berdoa kepada Allah tenang, yang khusyuk. Alhamdulillah kalau ketemu travel-travel yang pakai handsfree sendiri, yang suaranya mutawif atau pembimbing kedengaran di jamaahnya. Nah, itu enak, jadi jamaah itu nggak perlu baca sendiri, ada bimbingannya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, rahimanahumullah, ini penting. Tempat-tempat seperti itu jarang kita datang ke sana. Sayang kita minta fid dunya hasanah. Oke, fid dunya hasanah kita sudah bahas surat Ali Imran 14. Nah, sekarang menurut syariat, fid dunya hasanah itu sebenarnya apa sih? Apakah kita punya pasangan yang keren, kaya, punya mobil yang tadi disebutkan di Ali Imran ayat berapa? Apakah itu fid dunya hasanah? Jadi definisi awal kebaikan dunia itu adalah sebuah kebaikan yang bisa mengantarkan kita dapat kebaikan akhirat. Itu namanya fid dunya hasanah. Saya ulangi ya, sebuah kebaikan yang mengantarkan kita bisa dapat kebaikan di akhirat. Saya contohin, anak itu bisa menjadi dunia bagi kita, bisa menjadi rizki bagi kita. Nah, fid dunya hasanah itulah yang dinamakan rizki. Ustadz, bedanya dunia sama rizki apa? Gini, kalau anak, saya contohkan anak ya, anak itu kalau cuman jadi dunia bagi kita, maka dia tidak jadi rizki, maka itu nggak bisa mengantarkan kita dapat baik sampai akhirat. Kita meninggal, plek, udah, seakan-akan kita nggak ada anaknya. Itulah yang disebut mandul menurut Rasulullah. Mandul itu bukan orang yang nggak punya anak, tapi punya anak, manfaatnya nggak nyambung tatkala kita meninggal. Ini dunia bagi kita, temporer. Nah terus kalau anak jadi rezeki gimana? Anak jadi rezeki itulah fid dunya hasanah. Maka menurut Ibnu Abbas, di antara tafsir fid dunya hasanah adalah pasangan yang soleh, anak yang soleh. Nah, bukan hanya anak, bukan hanya pasangan, tapi ada tambahan solehnya di belakangnya. Nah itu fid dunya hasanah, 2 sudah ya. Anak yang soleh, istri yang soleh. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, laisa aqarra li'ainil mu'min illa ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada perkara yang paling membuat hati ini adem, qurrata ayun, adem. Bola mata ini tenang, qurrah itu artinya bola, qurratun bola. Jadi bola orang itu adem, tenang. Tidak sana sini tanda gelisah. Itu tanda bahagia, qurrata ayun. Itu kapan? Ketika melihat pasangannya, anaknya taat sama Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau taat sama Allah dan Rasulnya, dia bukan dunia. Inilah rezeki sebenarnya. Nah, ini kenapa kok dimasukkan rezeki? Karena tidak adanya kita tetap masih merasa punya anak. Di kuburan masih mendapatkan amalnya. Jadi amal anak soleh itu ngalir Bu. Sehingga kalau bertanya, Ustadz gimana caranya bakti? Sementara saya dulu ketika hidup saya belum sempat berbakti. Dulu belum sadar, dulu belum tobat. Maka jadilah baik sekarang. Jadi baik kita mensolehkan diri, ikhtiar agar orang tua kita mendapatkan kesolehan diri kita. Ya, sahabat Nabi dahulu di masa jahiliyahnya masih banyak kalimat kasar sama orang tua. Sekarang menjadi sahabat Nabi, petani handal, panen kurma Rasulullah. Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Boleh, karena anak min kasbi walidayh, anak itu usaha dari orang tuanya.
Jadi kalau dia beramal, ngalir orang tuanya. Ini namanya anak bagi rezeki, bukan dunia nih. Sampai nanti pintu surga. Di pintu surga anak soleh kita masuk surga duluan. Allah katakan udkhul jannata birahmati. Nah, Anda silahkan masuk surga karena aku sudah merahmatimu sebagai anak yang soleh. Anak yang soleh itu dia akan pasti ingat orang tuanya. Ya Rabbana lan nadkhulal jannata hatta ya'tina aba'ana wa ummahatana. Wahai Allah, aku tidak akan mau dahulu masuk lebih dulu ke surga sampai engkau mendatangkan kepada kami ayah dan ibu kami. Itu rezeki. Itu namanya fid dunya hasanah. Jadi kebaikan yang ngantarkan kita mendapatkan kebaikan akhirat. Itu definisinya. Jadi kalau kita dapat apa contohnya? Harta. Ini videonya hasanah bukan Ustadz. Lihat dulu, ngantarkan kita nanti lapang kubur ke sempit kubur. Kalau membuat kita sempit kubur, itu bukan videonya hasanah. Karena udah nggak masuk kriteria apa? Kebaikan yang cuman bisa dinikmati saat hidup dunia saja. Itu bukan videonya hasanah. Tapi kalau kita meninggal, harta itu buat kita lapang, menjadi teman-teman yang baik, tampilan-tampilannya harta-harta itu. Maka apalagi kalau bunyinya wakaf, Masya Allah, bunyi wakaf itu kejar ibu. Itulah terjemah sodakoh jariah menurut hadis Nabi. Ketika 3 amal yang tidak terputus, satunya sodakotun jariah. Jumhur ulama itu menyebut sodakoh jariah itu ya wakaf. Orang yang tidak ada pahalanya ngalir terus. Ya itu wakaf. Cuma kalau di umroh itu ada hotel Funduk Usman, Hotel Usman bin Affan. Coba pahalanya terus ngalir bu. Hotelnya, hasilnya semua dari hotel itu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah itu wakaf. Baik ya, jamaah itu perbedaan dunia dan rezeki. Jadi kebaikan yang kita dapat bisa mengantarkan ke akhirat. Fiturnya hasanah yang lain selain pasangan hidup yang soleh, anak yang soleh, maka termasuk fiturnya hasanah adalah al-bi'ah al-hasanah, kata Ibnu Abbas. Al-bi'ah itu lingkungan yang baik. Lingkungan ibu dapat lingkungan yang baik. Saya katakan Balikpapan termasuk lingkungan baik bu. Di mana letak baiknya Ustadz? Ibu ngaji mulai Senin sampai Senin, asal rajin tuh ada aja ketemu kajian. Di mana letak baiknya Ustadz? Di sini tuh menempuh jarak satu tempat ke tempat lain ngaji. Sini ke Namira, sini ke Ar-Rahmah, sini ke Istiqomah. Itu nggak sampai 2 jam jarak tempuhnya. Di kota lain bu, nggak bisa. Mau kajian satunya di Depok, satunya di Bogor, satunya di Jakarta Utara, satunya di Tangerang. Subhanallah. Saya itu dapat cerita jamaah yang pindah-pindah itu, ya Allah enaknya di Balikpapan, ya Allah. Semuanya rata-rata testimoninya begitu. Maka ibu tinggal di sini tuh alhamdulillah bu, jangan sampai nikmat itu dicabut. Bertebaran poster kajian di mana saja para asatid, kita cuma mau ngeliatin poster itu lewat di beranda kita. Hati-hati nikmat itu fidunya hasanah loh bu. Kita berada di lingkungan yang mudah kita cari ilmu. Masya Allah ya. Bi'ah hasanah. Bi'ah hasanah ini juga tempat tinggal. Nanti kita diajarkan kalau memang tidak aman untuk iman, hijrahlah. Ustadz sudah terlanjur enak itu, tidak aman masalah iman tuh nggak enak jadinya bu. Enaknya sebentar aja di akhirat kesiksa dia. Gara-gara tidak aman masalah iman, kita ngaboti tinggal di situ. Ustadz nggak aman masalah iman tuh gimana? Tiap hari kosakata anak kita bertambah, bahasa kebun binatangnya contoh. Bermasalah nggak imannya? Bermasalah. Tiap hari mata suami kita lihat orang pahanya mulus-mulus terus. Contoh kanan kiri, apa nggak kasihan sama suami kita? Mungkin enak tinggal di situ, tapi kan nggak aman masalah iman. Kalau sudah nggak aman, pengaruh nggak sama keluarga? Sangat pengaruh. Sikap sama kita mulai beda. Kenapa? Oh, ada rumput tetangga lebih hijau sekalian dilihat terus. Nah, masalah, makanya ada bab hijrah. Kalau sudah tinggal di sebuah daerah yang memang nggak aman masalah iman, karena bi'ah hasanah merupakan fid dunya hasanah wajib kita kejar. Kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke akhirat salah satunya memilih tempat yang baik. Maka dalam kitab adab, contoh kitab adab yang masyhur Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, bahasa Indonesianya di pustaka Ibnu Katsir, judulnya Ensiklopedia Adab Islam. Bukunya warna hijau, 2 jilid. Ya, di jilid yang pertama, bab yang masuk huruf jim. Ini kitabnya enak, abjad huruf hijaiyah, alif sampai ya. Nanti sampai huruf jim ketemu bab al-jiwar, bab bertetangga. Di nomor yang ketiga atau nomor 2, saya lupa posisinya,
Tapi di bab itu dijelaskan keutamaan memilih tetangga harus lebih dulu sebelum memilih rumah. Kalau kita lagi cari rumah, nih, al jaru qabla dar, wajibnya memilih siapa tetangga kita sebelum memilih rumah. Kalau pengen tinggal di tempat yang baik, kanan kirinya tanya siapa. Nah Ustadz, susah sekarang dari mana-mana. Nah inilah pentingnya kita bersaudara. Kalau bersaudara itu janjian, Bu. Janjian itu mulai yang paling tinggi diajari Nabi apa? Besanan. Nabi itu khalifah 2 itu mantu beliau, 2 lagi mertua beliau. Dan Nabi menggalakkan tradisi besanan, ibu-ibu. Ya, jadi pengajian tuh nggak hanya duduk, dengerin, pulang, selesai. Silaturahim. Dari mana, Bu? Dari ini. Oh, siapa tuh? Sama-sama, satu punya anak cowok, satu punya anak gadis. Gak usah jauh-jauh. Silaturahim, lama-lama dikenalkan keduanya dan sebagainya. Itu lebih ahsan jamaah. Nanti bertangga, ayo janjian cari rumah di mana. Setiap kita dapat info promo rumah, sampaikan kepada teman pengajiannya. Jangan sampai dikasih orang lain dulu. Itu cara ikhtiar niat kita supaya mendapat tetangga yang baik. Wih, dapat promo rumah segini. Oh, siapa tuh temanku mau deh. Enak tetanggaan sama orang yang kita kenal, sama-sama ngaji, sama-sama mengerti aurat, sama-sama mengerti kewajiban, sama-sama mengerti ini larangan, ini khomer nggak boleh. Suara nyetel musik sampai keras-keras semalam, kan kita perlu orang yang ngerti aturan, Bu. Biar tenang hidup itu bi'ah penting, itu fitun ya hasanah jamaah. Harus kita kejar. Ikhtiar. Ada informasi apa, jangan enggak berbagi, malah berbaginya sama orang lain yang enggak paham agama. Pertama kali kalau kita dapat informasi baik, saya pribadi berusaha saya share dulu sama teman-teman ngaji saya. Informasi itu. Bawang murah, saya kasih dulu teman ngaji saya dulu sebelum yang lain. Termasuk sedetail itu, gamis murah. Sebelum saya ke yang lain, saya kasih teman ngaji dulu. Itu ikhtiar kita bersaudara, ibu sekalian, supaya masuk surga itu lebih gampang. Bukan kan banyak orang ini menjual iman, kenapa? Orang menjual iman ini gara-gara yang mensupportnya orang yang benci agama. Gara-gara kita sudah nggak enakan, sudah banyak dikasih baik sama dia, akhirnya kita nggak enakan sama dia. Diajak ini mau, diajak itu mau. Kenapa? Karena yang nawari baik-baik orang asing. Coba kalau ada kebaikan tuh pertama kali yang kita share siapa, ibu-ibu? Teman kita yang akrab dengan agama dulu. Itu ahsan, Bu. Itu menjaga ukhuwah supaya api semangat iman kita itu nggak mudah padam. Kenapa? Kalau sudah akrab, paling nggak kalau nggak kajian dicariin. Kok nggak datang kemarin? Bu, ketaatan tuh harus saling mencari. Tahu nggak maksiat itu mereka bertahan istiqomah, kenapa? Karena dicariin temennya nggak dukem tadi malam. Serius jamaah, merasa diperhatikan. Coba kalau kita nggak kenalan, maka nanti ikhtiarkan habis ini kenalan kanan kirinya ibu-ibu. Kan nggak semuanya warga sini kan? Dari mana-mana ini ya, kenalan, diakrabi. Itu bisa menjalin hati yang baik supaya kita taat sama Allah tuh lebih ringan jamaah. Paling nggak ada yang doain kita, doain ya. Soal kita ini sangat butuh berdoa jamaah. Itu ya. Jadi bi'ah hasanah itu wajib kita ikhtiarkan, minta kepada Allah. Di antara kebaikan itu bukan hanya Allah berikan saya rumah yang luas, titik, rumah yang luas, lingkungan yang baik, ya Allah, di lingkungan yang baik. Jadi alhamdulillah ditemukan tetangga-tetangga yang tidak keras hatinya, nggak egois. Kalau sudah ketemu tetangga egois itu repot, Bu. Ya, pohon mangga, sampahnya aja di rumah kita, mangganya nggak pernah sampai. Buat apa mesin suaranya bising. Saya kemarin dicurhati orang, Ustadz gimana doanya supaya kedoliman tetangga itu kedolim apa? Jadi dia itu buat apa namanya pompa air terjunnya itu suaranya pas nempel di kamar saya. Nggak bisa tidur, suaranya 24 jam. Itu luar biasa kedolim seperti itu. Nah ini contoh-contoh ya, tidak egois dari tetangga. Ini fitun ya hasanah. Berapa sudah tadi saya sampaikan? Pasangan yang soleh, anak yang soleh, lingkungan yang baik. Nah, ya, maksud nggak selesai ya. Nah, ini saya acak aja. Qalbun syakir. Di antara kebaikan dunia yang berikutnya adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu jamaah nikmat yang sangat besar. Inilah yang hari ini banyak tercabut dalam dadanya orang-orang mukmin laki maupun perempuan. Jadi kita ini, Bu, hidup hati dibuat cukup, itu sudah nikmat besar.
Ibu tahu orang-orang yang gelisah akhirnya jatuh pada mencuri, korupsi, ngambil punya orang lain. Kenapa itu? Karena dicabut sifat cukup dalam hatinya. Makanya nikmat dunia yang paling besar tanpa kita sadari adalah hati yang bersyukur, hati yang cukup. Itu udah bahagia. Kenapa? Karena Allah cabut kebahagiaan ketika hati gak cukup dengan mulai sering membandingkan. Padahal belum tentu tatkala kita mendapatkan nikmat itu kita bahagia. Dulu ada orang minta sugih, dikasih sugih. Dia dapat jatah takdir, rezeki nomplok, pembebasan lahan, mall yang di pojok Balikpapan sana-sana, mall yang sekarang ruame itu, ada patung kudanya itu. Dia dapat lahan itu. Oh lumayan, beli ini, beli itu, bisa. Apa yang terjadi? Gak berbanding lurus dengan ilmu, gak iso make. Ya, lemari gede jadi lemari baju, lemari es itu. Ya. Karena katrok masalah alat-alat elektronik kan, pokoknya beli. Enaknya ya dia punya ini. Iya, enak pada orang, pada kita belum tentu enak. Kenapa? Kita belum bisa makainya. Satu, bisa jadi kita nggak perlu. Orang lain mungkin perlu. Jamaah sekalian. Jadi membandingkan itu pangkal dari kegelisahan hidup. Ya. Orang bilang rumput tetangga lebih hijau, dia belum tahu ada tai kucing di sana. Dia belum tahu ada putri malu di sana. Selalu melihatnya kan penampilan. Sesuatu itu indah hanya tatkala kita belum memilih. Maka di antara racun hati menurut kitab Tazkiyatun Nafas adalah fudulun nadhar, berlebihan dalam melihat sesuatu, karena itulah awal tidak bersyukurnya hati. Jamaah, apalagi wanita. Kenapa Ustaz beli wanita lagi gini? Laki-laki ketika bercermin itu selalu merasa sok ganteng. Kebalikan dengan perempuan. Maka macaknya perempuan itu kurang kalau cuma 30 menit. Ganti baju bisa 3 kali. Nah, kayaknya ini pakai daster dulu. Nanti pakai pelembab dulu. Habis itu kok dibayangin nggak cocok bajunya, ganti lagi. Selalu merasa tidak puas dia ketika bercermin, apalagi perempuan. Seperti itu jamaah. Memang begitu fitrahnya. Begitu. Bayangkan jamaah, kalau kita tuh melihat, padahal diri kita sudah ada semuanya. Kalau nggak menjaga pandangan, ya Allah bagusnya itu, padahal punya kita jauh lebih bagus. Cuman karena dia yang make, kelihatan agak keren gitu ya. Karena dia artis mungkin gitu ya. Coba kita beli yang dipakai itu. Belum tentu yang dipakai sehari ini cocok untuk ibu-ibu. Udah serius kan? Pertama kita sudah nikmat. Dulu itu nikmat bahagia itu susah tercabut karena kita nggak tahu orang lain kecuali rewang di rumahnya, Bu. Dulu kan tradisi rewang kan kalau ada acara. Sekarang kita tahu lewat mana kondisi orang, sehingga kita hilang bahagianya kemudian membandingkan. Lewat statusnya, semua kenikmatannya diupload di media. Akhirnya yang awalnya kita senang jadi gelisah. Ya Allah, enak wong iki melaku terus kerjaane ya Allah. Kerjaane opo to wong iki ya Allah. Enggak senang, awalnya kita bahagia. Makanya fudulun nazar, enggak menjaga pandangan itu racun bagi hati kita. Bisa tercabut mudah bahagia kita. Oleh karena itu, Bu, qalbun syakir. Hati yang dibuat cukup sama Allah, cukup ya Allah, itulah hati yang bahagia. Itulah dia dapat kebahagiaan dunia. Meskipun rumahnya kecil, bisa senang dia. Kenapa? Allah cukupkan. Tapi rumah gedongan, gelisah dia. Kenapa? AC ku ini kurang perfect kayaknya. Sudah AC padahal itu saudaranya yang senang tadi nggak punya AC. Dicabut kebahagiaan hati karena nggak bersyukur. Bahaya, Bu. Nggak bersyukur, membandingkan. Ibu tahu jamaah sekalian, kenikmatan itu terkadang yang kita inginkan, yang kita bayangkan enak, itu kalau kita miliki belum tentu enak. Itu kadang kita lupa belajar dari pasar Ramadan saat kali puasa. Ibu bisa bayangkan, kita punya uang di kantong, jalan-jalan ke pasar Ramadan jam 2 siang, pikiran kita apa? Masuk pasar Ramadan, ibu bayangkan di masa Ramadan nih, ibu puasa ini, depan sini semua full, es ada 10 jenis, ya, tahu isi ada 10 macam, mulai yang jontor, mulai yang setengah jontor, mulai isi sayur, isi cambah tok, isinya mihun, ada banyak itu variasinya, ya, mulai potongan segitiga, potongan kotak, macam-macam lah bentuknya. Kira-kira di benak kita itu apa yang kita lakukan? Pengen semua nggak, Bu? Saya tanya, biasanya pengen semua nggak? Sekarang andaikan kita turutkan, itu kan katanya, kalau saya turutkan Ustaz pasti saya senang. Coba buktikan, apakah dengan beli semuanya kita senang? Kita belilah semuanya, es
Contoh 50% kita beli. Tadi kan 10 jenis ya. Beli 5 aja deh. Cendol, cincau, degan, apalagi ya. Wes pokoknya 5 jenis lah. Es doger gitu. Oke. Sekarang kita buktikan apakah kalau sudah kita miliki itu kemudian kita menjamin senang untuk kita. Oke, adzan maghrib berkumandang. Allahu Akbar dibentang semua itu. Mana yang kita buka? Ini. Air apa ini, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Gelegek, basah kerongkongan, hilang dahaga, kita berucap zahabat thumma wa badallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Udah kering nih. Jadi bacanya habis masuk semua ini, habis basah kerongkongan. Ya, dah selesai. Taruh aja, Bu. Saya yakin syahwat kita kepada S5 tadi mulai turun. Kenapa tak beli semua ya? Nyesel kan? Wah, nanti aja habis maghrib tak minum. Ada yang mungkin ngotot pengen minum, rukuk sholat maghrib keluar cendolnya. Ada yang mau dorong lagi syahwat mengatakan nanti bar terawih kamu makan, tenang aja. Udah. Kita ini kalau hati dibuat tidak cukup, beli semuanya akhirnya. Nanti kita akan menyesal itu. Tak kasihkan masjid, ternyata semua orang pola pikirnya sama, bawa semua sak nampan ke masjid. Di masjid ada yang ngaji 5 orang tok, jam 10 udah selesai, mau ngabisin 5 nampan dari kiriman 10 rumah, nggak habis. Begitu syahwat kita, Bu. Kita dicabut bahagianya gara-gara itu, melihat semuanya indah, padahal kita belum tentu memilikinya nyaman. Ya, itu nyaman milik orang lain, tapi kalau kita belum tentu nyaman. Makanya mintalah kepada Allah nikmat dunia yang berikutnya, yaitu qalbun syakir, hati yang cukup. Sisa 3 lanjut di kesempatan berikutnya, fid dunya hasanah yang ke-5, 6, dan 7. Ya. Sini saya acak urutannya, tidak masalah. Yang penting tidak keluar dari keterangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya baru menjelaskan tentang betapa nikmatnya pasangan yang soleh, anak yang soleh. Itu rezeki sebenarnya yang akan saling mencari kelak di akhirat, belain kita, nolongin kita. Yaitu nggak ada orang lain. Yang lainnya kabur. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kabur, wa ummihi wa abi. Dari bapak ibu juga kabur semuanya, nggak ada, kecuali kesolehan itu akan cari mana ibuku, mana anakku, mana saudaraku. Lingkungan yang baik kita ikhtiarkan, ya, kemudian hati yang cukup, itu fitnya hasanah yang bisa mengantarkan kita dapat fil akhirati hasanah. Demikian ya mas kalian, mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Gratis bukan ini nggak bayar. Sudah kamu semua ya? Karena relate ya dari perasaan itu. Jadi itu, Bu. Ustaz, kalau itu saya ada yang tanya. Fadli. Seperti yang saat ini lagi berdengar Ustaz dari banyak kasus anak yang masih di bawah umur melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Pertanyaan saya adalah, jika orang tuanya merasa sudah memberikan pendidikan adab baik, tapi mungkin karena lingkungan di luar kan orang tua tidak bisa juga selalu kontrol ya Pak Ustadz, apalagi orang tua yang bekerja. Pertanyaan saya, apakah anak yang berbuat dosa itu orang tua juga menanggungnya? Entah itu dia sudah ahli berbalik atau tidak. Baik, barakallahu fiik. Al-Imam Al-Qayyim pernah menyebutkan dalam satu kitab berjudul Tuhfatul Maudud li Adabil Maulud. Ini buku parenting yang sangat istimewa. Beliau mengatakan faida tabartal fasada fil aulad.
Kalau Anda mendapati semakin banyaknya kerusakan pada anak-anak, fa'lam anna amadahu min kibalil aba. Tahukah kita sebab terbesar utamanya adalah karena